Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa setelah sejumlah pria dan wanita mulai memeluk Islam secara bertahap, kabar tentang ajaran baru ini pun mulai menyebar di Makkah. Islam menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Di tengah keadaan itu, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mulai menyampaikan risalah secara terbuka. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan perintah Allah kepada manusia secara terang-terangan dan mengajak mereka kepada jalannya. Menurut riwayat yang sampai kepada Ibnu Ishaq, masa ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun hingga turun perintah Allah yang memintanya untuk menyampaikan risalah secara terang-terangan. Firman Allah, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Allah juga berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-215. Pada saat itu, jika para sahabat Rasulullah ingin melaksanakan salat, mereka akan pergi ke tempat yang tersembunyi seperti Syi'b agar tidak terlihat oleh orang-orang Quraisy. Suatu hari, Sa'ad bin Abu Waqqash bersama beberapa sahabat sedang salat di Syi'b. Tiba-tiba beberapa orang musyrik Quraisy yang tidak mereka duga sebelumnya datang dan menghina ibadah mereka. Pertikaian pun pecah hingga terjadi perkelahian hebat. Dalam kejadian itu, Sa'ad bin Abu Waqqash memukul salah satu orang musyrik dengan tulang rahang unta hingga terluka. Peristiwa ini menjadi catatan sebagai pertumpahan darah pertama dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam secara terbuka dan menyampaikan perintah Allah dengan terang-terangan, awalnya kaum Quraisy tidak menunjukkan perlawanan. Namun, segalanya berubah ketika beliau menyebut sesembahan mereka dan menjelaskan kesesatan di balik pengagungan terhadap berhala-berhala itu. Sejak saat itu, kaum Quraisy mulai memusuhi beliau, menolak dakwahnya dan bersatu dalam perlawanan, kecuali beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah melalui Islam. Jumlah mereka pun masih sedikit dan tetap menjalankan keislaman secara sembunyi-sembunyi. Di tengah tekanan dan ancaman itu, Abu Thalib paman Rasulullah menunjukkan sikap luar biasa. Ia berdiri teguh membela dan melindungi keponakannya, menunjukkan empati dan dukungan yang sangat besar kepada Rasulullah dalam menghadapi perlawanan dari kaumnya sendiri. Sementara itu, Rasulullah tetap tegar dan kokoh dalam menyampaikan perintah Allah. Beliau memperlihatkan risalah yang dibawa tanpa bisa dihentikan oleh siapapun, tidak peduli dengan berbagai manuver yang diarahkan kepadanya. Rasulullah tetap menyuarakan kebenaran, bahkan secara terbuka merendahkan sesembahan kaum musyrik Quraisy. Melihat keteguhan beliau yang tak goyah, serta perlindungan penuh yang diberikan oleh pamannya, Abu Thalib yang tak bersedia menyerahkan beliau kepada siapapun, sejumlah tokoh terkemuka Quraisy pun berkumpul dan menemui Abu Thalib. Mereka adalah Utbah dan Syaibah, keduanya anak dari Rabi'ah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf, lalu Abu Sufyan bin Harb dari keturunan Umayyah bin Abdu Syams, serta tokoh-tokoh lain seperti Abu Al-Bakhtari, Al-Aswad bin Al-Muthalib, Abu Jahl yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham, Al-Walid bin Al-Mughirah, Nabih dan Munabbih, putra Al-Hajjaj bin Amir, serta Al-Ash bin Wa'il. Dengan suara bulat mereka menyampaikan keluhan kepada Abu Thalib. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, lihatlah keponakanmu. Ia telah menghina Tuhan-Tuhan kami, mencaci agama kami, membatalkan mimpi-mimpi kami, dan menyatakan bahwa leluhur kami berada dalam kesesatan. Kami meminta agar engkau mencegahnya. Bila engkau tidak sanggup, biarkan kami sendiri yang mengurus urusan ini. Kami tahu bahwa engkau pun sebenarnya tidak sejalan dengannya, maka kami berharap engkau bisa mengendalikannya." Abu Thalib menjawab mereka dengan tutur kata yang bijak dan tenang. Meski jawabannya menenangkan, para tokoh Quraisy itu pulang dengan rasa kecewa karena permintaan mereka tidak dituruti. Namun Rasulullah tidak berhenti. Beliau tetap melanjutkan dakwahnya seperti biasa, menyebarkan ajaran Allah dan mengajak manusia kepadanya. Konflik antara beliau dan kaum Quraisy pun semakin memanas. Ketegangan itu mendorong para pemuka Quraisy kembali mengirimkan utusan kepada Abu Thalib untuk kedua kalinya. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah tokoh terhormat di antara kami
seorang yang kami muliakan. Kami telah datang sebelumnya meminta agar engkau melarang keponakanmu, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak sanggup lagi menahan penghinaan terhadap leluhur kami. Dianggapnya batil mimpi-mimpi kami, dan agama kami dicela. Sekarang hanya ada dua pilihan. Engkau hentikan dia, atau kami sendiri yang akan menghadapinya hingga salah satu dari kami binasa. Setelah menyampaikan ancaman itu, mereka pun berlalu meninggalkan Abu Thalib. Hati Abu Thalib pun mulai merasa berat. Ia merasa terjepit antara mempertahankan hubungan baik dengan kaumnya dan kecintaannya terhadap keponakannya yang berdakwah tanpa gentar. Meski mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, Abu Thalib tetap teguh pendirian. Ia tidak rela menyerahkan Rasulullah kepada kaum Quraisy ataupun membiarkan beliau terlantar tanpa perlindungan. Disebutkan bahwa ketika kaum Quraisy menyampaikan ancaman mereka, Abu Thalib segera menemui keponakannya dan berkata, "Wahai keponakanku, kaummu telah datang menemuiku dan menyampaikan berbagai hal. Oleh karena itu, janganlah menjauh dariku. Tetaplah bersama dan lindungi dirimu. Jangan seret aku ke dalam persoalan yang tak sanggup kupikul." Mendengar kata-kata itu, Rasulullah mengira pamannya telah berubah sikap, bahwa ia tak lagi sanggup membela dan akan menyerahkannya kepada Quraisy. Maka beliau berkata, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini, aku tidak akan berhenti hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karena perjuangan ini." Beliau mengucapkan kata-kata itu dengan air mata yang berlinang. Lalu beliau bangkit dan hendak meninggalkan pamannya. Namun Abu Thalib segera memanggilnya, "Wahai keponakanku, kembalilah." Setelah Rasulullah kembali, Abu Thalib berkata, "Katakan apapun yang engkau mau. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun hingga darah terakhirku tertumpah." Mendengar bahwa Abu Thalib justru semakin kukuh mendukung keponakannya, kaum Quraisy pun datang lagi menemuinya. Kali ini mereka membawa Imarah bin Al-Walid, seorang pemuda Quraisy yang kuat dan tampan. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, inilah Imarah. Jadikanlah dia anakmu, lindungilah dia. Sebagai gantinya, serahkan keponakanmu itu kepada kami karena ia menentang agama nenek moyang kita, memecah belah kaummu, dan merendahkan mimpi-mimpi kita. Kami akan menghabisinya. Satu nyawa diganti satu nyawa." Abu Thalib menanggapi dengan tegas, "Demi Allah, betapa jahatnya tawaran kalian. Kalian ingin aku membesarkan anak kalian, sementara anakku sendiri kalian bawa untuk dibunuh. Tidak. Demi Allah, selama hidupku, hal itu tidak akan pernah terjadi." Seorang tokoh Quraisy lainnya, Al-Muthim bin Adi, ikut bicara, "Wahai Abu Thalib, kaum kami sudah bersikap adil kepadamu. Mereka bahkan mencoba mengakhiri pertikaian ini. Tapi mengapa engkau tetap tidak merespons mereka?" Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, justru mereka yang tidak adil. Mereka tinggalkan aku dan bersekutu dengan orang luar untuk melawanku." Ketegangan semakin memuncak. Permusuhan antar sesama pun mulai terlihat. Dalam situasi seperti ini, Abu Thalib menggubah syair sindiran terhadap Al-Muthim dan Bani Abdu Manaf yang meninggalkannya. Ia menyamakan mereka dengan kabilah-kabilah Quraisy yang memusuhinya dan menyindir kekacauan yang sedang terjadi. Sementara itu, kaum Quraisy mulai menekan kabilah-kabilah mereka sendiri, yang di dalamnya ada para sahabat Rasulullah. Setiap kabilah menangkap orang-orang yang telah memeluk Islam, lalu menyiksa dan menganiaya mereka karena keimanan mereka. Adapun Rasulullah sendiri, Allah menjaga beliau melalui pamannya. Melihat betapa besarnya tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin, Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib untuk bersatu melindungi Rasulullah. Mereka pun menyambut ajakannya dan menyatakan dukungan mereka, kecuali Abu Lahab, musuh Allah yang terkutuk. Abu Thalib sangat tersentuh melihat dukungan mereka. Ia memuji mereka dan mengingatkan akan kemuliaan Rasulullah di tengah-tengah keluarga mereka. Semua itu ia lakukan agar tekad mereka semakin bulat dan mereka tetap berada di pihak Rasulullah.
Ketika musim haji mendekat dan para jamaah Arab mulai berdatangan ke Makkah, para tokoh Quraisy berkumpul untuk membahas bagaimana menghadapi pengaruh Rasulullah yang terus menyebar. Dalam pertemuan itu, Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh terpandang, berkata kepada kaumnya, "Wahai orang-orang Quraisy, musim haji telah tiba. Orang-orang Arab akan berdatangan dan mereka pasti akan mendengar tentang sahabat kalian ini. Maka dari itu, bersatulah, jangan sampai pendapat kalian berbeda-beda tentangnya." Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdul Syams, katakan pendapatmu. Apapun yang engkau putuskan, kami akan mendukungnya." Namun ia berkata, "Sampaikan dulu pendapat kalian, aku ingin mendengarnya." Seseorang berkata, "Kita katakan saja bahwa Muhammad adalah seorang dukun." Al-Walid menolak, "Bukan, ucapannya tidak menyerupai ucapan dukun, tidak pula sajaknya." Yang lain menyarankan, "Kalau begitu, katakan saja dia orang gila." Al-Walid menjawab, "Itu lebih tidak masuk akal lagi." Mereka terus mencoba. "Mungkin penyair?" Ia kembali menolak. "Kita semua tahu berbagai jenis syair dan kata-katanya bukanlah syair." "Bagaimana dengan ahli sihir?" usul mereka. Al-Walid menjawab, "Itu pun bukan. Dia tidak pernah memperlihatkan hal-hal seperti yang biasa dilakukan penyihir." Akhirnya mereka bertanya, "Lalu menurutmu apa yang paling tepat dikatakan tentangnya?" Al-Walid menjawab, "Demi Allah, ucapannya begitu indah, kuat dan menguasai hati. Jika kalian mengatakan hal-hal seperti tadi, orang-orang akan tahu bahwa kalian berdusta. Namun jika kalian memang ingin menyampaikan sesuatu, maka katakanlah bahwa dia adalah seorang penyihir. Karena apa yang dia sampaikan telah memisahkan seorang anak dari ayahnya, seorang saudara dari saudaranya, seorang suami dari istrinya, dan seseorang dari keluarganya." Sejak saat itu, ketika orang-orang Arab datang ke Makkah, orang-orang Quraisy mulai duduk di jalan-jalan umum, memperingatkan setiap orang yang lewat tentang Muhammad dan menyebarkan fitnah terhadapnya. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang orang yang menentang kebenaran, yang penuh kesombongan dan kebencian terhadap wahyu. Dalam Quran Surah Al-Muddatsir ayat 11-16, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan orang itu sendirian, memberikan kekayaan dan anak-anak, melapangkan rezekinya. Namun orang itu justru meminta tambahan dan menentang ayat-ayatnya. Sejak saat itu orang-orang Quraisy mulai menjelek-jelekkan Rasulullah kepada siapapun yang mereka temui. Maka semenjak musim haji tahun tersebut, kabar tentang Rasulullah mulai tersebar luas di kalangan orang-orang Arab dan pembicaraan tentang beliau menjalar ke seluruh penjuru negeri. Melihat situasi itu, Abu Thalib merasa khawatir akan datangnya banyak orang Arab yang mungkin ingin mencelakakan Rasulullah. Maka ia pun menggubah sebuah syair. Dalam syair itu, ia memohon perlindungan dengan menyebut kesucian Makkah dan kedudukannya di sana. Ia juga menyampaikan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Rasulullah dan akan terus melindunginya hingga akhir hayat, walaupun harus menumpahkan darah terakhirnya. Ketika berita tentang Rasulullah mulai tersebar luas ke berbagai kalangan bangsa Arab hingga mencapai banyak negeri, salah satu tempat yang paling banyak mengetahui tentang beliau adalah Madinah. Tidak ada satu pemukiman di Jazirah Arab yang lebih mengenal Rasulullah dibandingkan dengan pemukiman suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Mereka telah mendengar kabar tentang beliau dari pendeta-pendeta Yahudi yang tinggal bersama mereka dan menjadi sekutu-sekutu mereka di negeri itu. Pendeta-pendeta Yahudi tersebut telah lama menyampaikan kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman dan mereka kerap mengancam suku-suku Arab dengan kehadiran nabi itu. Ketika akhirnya Rasulullah mulai dikenal dan menjadi bahan perbincangan, dan ketika terdengar di Madinah kabar tentang pertentangan antara beliau dengan kaum Quraisy di Makkah, hal ini menjadi perhatian besar bagi penduduk Madinah, khususnya suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang telah mendengar isyarat-isyarat kenabian dari orang-orang Yahudi sebelumnya. Orang-orang Quraisy semakin menggencarkan teror terhadap Rasulullah, dan kepada orang-orang yang telah mengikutinya, mereka mengerahkan orang-orang bodoh dari kalangan mereka untuk mendustakan beliau, mengusik, dan menuduh beliau sebagai penyair.
penyihir, atau dukun. Mereka melakukannya karena Rasulullah telah mencela agama mereka, meninggalkan sesembahan mereka, dan tidak mengikuti kekafiran yang mereka anut. Abdullah bin Amr pernah ditanya, "Berapa kali engkau melihat orang-orang Quraisy meneror Rasulullah?" Ia menjawab, "Suatu ketika aku berada di Hijr dan melihat para tokoh Quraisy berkumpul membicarakan Rasulullah. Mereka berkata, 'Sebelumnya kami tidak pernah menghadapi seseorang seperti laki-laki ini. Ia membatalkan mimpi-mimpi kita, mencela nenek moyang kita, menghina agama kita, memecah belah persatuan kita, dan merendahkan Tuhan-Tuhan kita.' Ketika mereka sedang berbincang, Rasulullah tiba-tiba muncul dan melakukan thawaf di Ka'bah. Saat beliau melintasi mereka, mereka berbisik dan menghina beliau. Rasulullah tetap melanjutkan thawafnya. Ketika untuk kedua kalinya beliau lewat di depan mereka, mereka kembali menghina sebagaimana sebelumnya. Namun saat beliau lewat untuk ketiga kalinya dan mereka kembali menghinanya, Rasulullah pun berhenti dan berkata, 'Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, apakah kalian tidak tahu bahwa aku datang untuk membinasakan kalian?' Ucapan beliau membuat mereka terdiam. Salah seorang dari mereka membeku layaknya patung karena takut dan terkejut. Mereka pun berusaha menenangkan Rasulullah dan berpura-pura meminta maaf. Salah seorang dari mereka berkata, 'Tinggalkan kami, wahai Abu Al-Qasim. Demi Allah, engkau bukan orang bodoh.' Rasulullah pun meninggalkan tempat itu. Namun keesokan harinya mereka kembali berkumpul di tempat yang sama. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, 'Masihkah kalian ingat apa yang terjadi kemarin? Mengapa ketika ia datang dan mengatakan hal-hal yang kalian benci, kalian membiarkannya?' Ketika mereka sedang berbicara demikian, Rasulullah datang kembali dan berjalan ke tengah-tengah mereka. Mereka segera berdiri dan mengepung beliau seraya berkata, 'Engkaukah orang yang mengatakan ini dan itu?' Sebab mereka marah atas pernyataan beliau yang merendahkan sesembahan dan agama mereka. Rasulullah menjawab, 'Benar, akulah yang mengatakan semua itu.' Abdullah bin Amr berkata, 'Aku melihat salah seorang dari mereka memegang pakaian Rasulullah. Saat itu tiba-tiba Abu Bakar datang dan berkata, 'Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah?' Maka mereka pun segera bubar. Itulah gangguan paling berat yang pernah aku saksikan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah. Teror dan penyiksaan juga menimpa Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya Ummu Kalsum pernah menceritakan bahwa ketika Abu Bakar pulang ke rumah, orang-orang Quraisy menarik jenggotnya hingga rambutnya menjadi berantakan. Abu Bakar memang memiliki rambut yang tebal. Cobaan demi cobaan terus dialami oleh Rasulullah dan Abu Bakar sebagai sahabat terdekat beliau. Ibnu Hisham berkata bahwa salah satu cobaan paling berat yang dialami Rasulullah dari orang-orang Quraisy terjadi pada suatu hari ketika beliau keluar dari rumah, lalu semua orang yang beliau temui mendustakan dan mempermainkan beliau. Rasulullah kemudian pulang ke rumah dan menyelimuti diri karena merasa sedih atas perlakuan mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-2. "Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan." Ibnu Ishaq menceritakan bahwa suatu ketika Abu Jahal melewati Nabi Muhammad di Bukit Syafa. Tanpa rasa hormat, ia mencaci maki, mencela, dan melampiaskan kemarahannya karena merasa Nabi menghina kepercayaannya. Namun Nabi Muhammad tidak membalas satu kata pun. Beliau tetap tenang dan diam. Kejadian ini disaksikan oleh seorang mantan budak perempuan yang dulu pernah dimiliki oleh Abdullah bin Judan. Setelah puas mencaci, Abu Jahal pergi ke tempat berkumpulnya kaum Quraisy di dekat Ka'bah, lalu duduk bersama mereka seolah tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib datang dari perburuan sambil memanggul busur panahnya. Ia adalah pemuda yang disegani oleh kaum Quraisy, pemberani dan tidak mudah direndahkan. Ketika melewati mantan budak perempuan itu menghentikannya dan berkata, "Wahai Abu Umarah, andaikan tadi engkau menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Abu Al-Hakam bin Hisham terhadap keponakanmu Muhammad. Ia mencaci makinya dan menyakitinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Sementara Muhammad hanya diam, tidak membalas sedikit pun." Hamzah langsung naik pitam.
Dan ternyata waktu itu, Allah sedang membimbingnya menuju sebuah kemuliaan. Lantas ia segera mencari Abu Jahal, tak peduli siapa yang melihat atau apa yang akan terjadi. Ia siap membalas penghinaan itu dengan tangannya sendiri. Sesampainya di masjid, Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk bersama para tokoh Quraisy. Tanpa ragu ia mendekat dan begitu berada di depannya, ia mengangkat busurnya dan memukul kepala Abu Jahal hingga terluka parah. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Apakah kau berani mencaci keponakanku padahal aku seagama dengannya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sebagaimana yang ia saksikan. Kalau kau bisa, silakan balas." Orang-orang dari Bani Makhzum langsung berdiri hendak membela Abu Jahal. Tapi Abu Jahal dengan kepala berdarah berkata, "Biarkan saja Abu Umarah. Demi Allah, aku memang telah menghina keponakannya dengan sangat buruk." Sejak saat itu, Hamzah menyatakan keislamannya secara terbuka dan mulai mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dengan masuk Islamnya Hamzah, kaum Quraisy sadar bahwa posisi Nabi semakin kuat dan terlindungi. Maka sebagian dari mereka mulai mengurangi gangguan kepada beliau. Beberapa waktu kemudian muncul inisiatif dari salah satu tokoh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Saat duduk di pertemuan Dar an-Nadwah, ia melihat bahwa pengikut Nabi semakin banyak setelah Hamzah masuk Islam. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana kalau aku menemui Muhammad dan menawarkan beberapa hal kepadanya? Mungkin dia mau menerima sebagian, lalu menghentikan dakwahnya." Mereka menjawab, "Silakan wahai Abu Al-Walid." Utbah pun pergi menemui Nabi Muhammad yang sedang duduk sendirian di masjid. Ia duduk di dekat beliau dan mulai bicara, "Wahai keponakanku, sesungguhnya engkau masih bagian dari keluarga kami. Engkau punya kehormatan, punya kedudukan, tapi apa yang kau bawa ini telah memecah belah kaummu. Engkau caci keyakinan mereka, kau kafirkan leluhur mereka, dan kau sebut sesembahan mereka tidak berharga. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan ajukan beberapa tawaran. Mudah-mudahan kau bisa menerima sebagian darinya." Nabi Muhammad menjawab dengan tenang, "Katakanlah wahai Abu Al-Walid, aku akan mendengarkan." Utbah melanjutkan, "Jika yang kau inginkan adalah harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami untukmu sampai engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika yang kau cari adalah kehormatan, kami akan jadikan engkau pemimpin kami. Jika kekuasaan, kami angkat engkau sebagai raja. Jika yang datang kepadamu itu sesuatu dari alam gaib yang tak bisa kau usir, kami akan carikan tabib terbaik dan keluarkan harta kami hingga engkau sembuh." Setelah selesai bicara, Nabi bertanya, "Apakah engkau sudah selesai, wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawabnya, "Sudah." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu, dengarkanlah apa yang akan aku bacakan." Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa kabar gembira dan juga peringatan. Tetapi kebanyakan dari mereka berpaling, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami. Di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami juga bekerja." Quran Surah Fussilat ayat 1-5. Setiap kali Rasulullah membacakan ayat-ayat itu, Utbah hanya diam. Ia mendengarkan dalam hening yang dalam, menyandarkan tangan ke tanah, dan membiarkan dirinya ditelan suara wahyu. Ketika Nabi sampai pada ayat sajdah, beliau sujud, lalu berkata, "Hai Utbah, engkau telah menyimak dengan jelas apa yang baru saja engkau dengar. Kini terserah kepadamu, mau kau bawa kemana isi dari apa yang telah engkau dengarkan itu." Utbah bangkit, pergi meninggalkan Rasulullah tanpa kata. Ia kembali kepada kaumnya, dan ketika mereka melihatnya datang, sebagian dari mereka saling berkata, "Demi Allah, Abu Al-Walid datang dengan wajah yang berbeda dari wajah ketika ia berangkat." Sesampainya ia duduk bersama mereka, mereka bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Al-Walid?" Utbah menjawab, "Demi Allah, aku baru saja mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Demi Allah, itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan perdukunan. Wahai kaum Quraisy, biarkan orang itu dengan apa yang ia serukan. Serahkan urusan ini padaku.
Demi Allah, apa yang ia katakan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jika ia berhasil menguasai orang-orang Arab, maka kalian ikut mulia dalam kemenangannya. Tapi kalau ia dikalahkan, maka setidaknya orang lain yang akan menyingkirkannya, bukan kalian. Maka kalian tidak perlu mencemari tangan kalian sendiri. Namun sebagian mereka mencibir, "Ia telah menyihirmu dengan ucapannya, wahai Abu Al-Walid." Utbah menanggapi singkat, "Itu hanya pendapatku. Terserah kalian mau menerima atau tidak." Abu Jahal berkata kepada kaumnya dengan penuh hasrat permusuhan, "Wahai orang-orang Quraisy, lihatlah Muhammad itu. Ia tetap saja mencela agama kita, menghina leluhur kita, memperolok mimpi-mimpi kita, dan mencemooh sesembahan kita. Demi Allah, besok pagi aku akan memukul kepalanya dengan batu. Bila ia sujud dalam solatnya, aku akan lemparkan batu itu ke atas kepalanya. Bila itu terjadi, maka biarlah kalian menyerahkanku kepada Bani Abdul Manaf atau lindungi aku dari mereka. Setelah itu, biarlah mereka berbuat sesuka mereka." Kaum Quraisy menjawab dengan satu suara, "Demi Allah, kami takkan menyerahkanmu selamanya. Lakukanlah apa yang engkau mau." Ibnu Ishaq meriwayatkan, keesokan harinya Abu Jahal benar-benar datang membawa batu besar sebagaimana yang telah ia ancamkan. Ia duduk menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk melaksanakan salat sebagaimana biasanya. Di masa itu kiblat Nabi masih menghadap ke Syam. Beliau biasa berdiri salat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah sebagai penghalang antara beliau dan arah Syam. Maka pagi itu beliau pun berdiri dan mulai menunaikan salat. Sementara itu, para tokoh Quraisy mulai berkumpul di tempat mereka biasa bermusyawarah, mengamati dari kejauhan, ingin melihat apakah Abu Jahal benar-benar akan melakukan niatnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, Abu Jahal bangkit dari tempat duduknya. Batu telah ia genggam erat-erat. Ia berjalan ke arah Nabi dengan tekad bulat. Namun ketika ia hampir sampai, tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ia terhenti. Batu itu tiba-tiba terlepas dari tangannya. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik lari. Tubuhnya gemetar dan ketakutan merayap di wajahnya. Orang-orang Quraisy bergegas menghampirinya dan bertanya dengan bingung, "Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi padamu?" Abu Jahal yang napasnya masih tersengal menjawab, "Demi Allah, ketika aku mendekatinya tiba-tiba muncul seekor unta, tapi bukan seperti unta yang pernah kulihat. Kepala dan taringnya begitu menakutkan, lehernya sangat besar. Aku yakin unta itu akan menerkamku." Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah malaikat Jibril. Jika Abu Jahal terus mendekat, niscaya Jibril akan menerkamnya." Setelah Abu Jahal mendapat tekanan dari kejadian menegangkan pagi itu, muncul sosok lain dari kalangan elit Quraisy yang tak kalah kerasnya dalam permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah An-Nadhr bin Al-Harits bin Kaladah. Berbeda dengan Abu Jahal yang menyerang Rasulullah dengan fisik, tetapi kali ini An-Nadhr bin Al-Harits berdiri dan mengakui keindahan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kaumnya dan berseru lantang, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah sesuatu telah datang kepada kalian yang tak mungkin kalian tolak begitu saja. Sebelumnya Muhammad ini adalah pemuda terbaik di antara kalian. Kalian semua tahu itu. Ia yang paling kalian percaya, paling jujur dalam perkataan, dan kejujurannya paling tampak di hadapan kalian. Tapi setelah rambutnya mulai beruban dan ia datang dengan ajaran baru, tiba-tiba kalian menuduhnya macam-macam. Kalian menyebutnya penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir. Kita tahu seperti apa sihir, kita kenal buhul-buhul dan bisikan mereka. Kalian menyebutnya dukun. Tidak, demi Allah. Kita pun sudah paham tabiat para dukun dan telah mendengar jampi-jampi mereka. Kalian menuduhnya penyair. Tidak, demi Allah, ia bukan penyair. Kita tahu bentuk-bentuk syair dan bisa membedakan ragamnya. Kalian bahkan bilang dia gila. Tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita sudah melihat orang-orang gila dan tahu seperti apa ratapan, kebingungan, dan kekacauan pikiran mereka. Lalu ia menutup dengan nada serius, "Wahai Quraisy, pikirkanlah baik-baik urusan kalian ini.
Demi Allah, kalian sedang menghadapi masalah besar yang akan mengguncang hidup kalian. Meski kata-katanya terdengar seperti pembelaan terhadap Nabi, sejatinya An-Nadhr adalah musuh bebuyutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk di antara para pemuka Quraisy yang paling keras menentang, menganiaya dan memusuhi beliau. An-Nadhr pernah pergi ke wilayah Al-Hirah, tempat ia mendengar berbagai kisah dongeng dari negeri Persia, tentang raja-raja mereka, tentang Rustum dan Isfandiar. Setiap kali Rasulullah selesai berbicara di hadapan orang-orang Quraisy, menyampaikan peringatan dari Allah, mengingatkan mereka akan hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu, dan kemudian meninggalkan tempat itu, An-Nadhr segera duduk di tempat yang sama. Ia lalu berkata, "Demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, ucapanku lebih baik daripada ucapannya Muhammad. Mari kemarilah akan aku ceritakan kisah-kisah yang jauh lebih mengagumkan daripada yang disampaikannya." Lalu ia pun bercerita tentang keperkasaan Rustum, kejayaan Isfandiar, dan legenda-legenda para raja Persia. Di akhir ceritanya, ia menantang, "Mana kata-kata Muhammad yang lebih baik daripada kisah-kisahku?" An-Nadhr bahkan pernah terang-terangan berkata, "Aku pun bisa menerima wahyu, sebagaimana yang Muhammad klaim dari Tuhannya." Ibnu Ishaq menyampaikan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa 8 ayat dalam Al-Quran turun untuk menjawab An-Nadhr bin Al-Harits. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "Ini hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu." Dan setiap ayat dalam Al-Quran yang memuat kata al-asathir, dongeng-dongeng, adalah jawaban langsung terhadap ejekan An-Nadhr. Setelah semua penolakan dan perdebatan itu, para pembesar Quraisy memutuskan untuk meminta pendapat dari luar Makkah. Mereka mengutus 2 orang, An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith, agar pergi ke Madinah menemui para rabi Yahudi, kaum yang dikenal memiliki kitab suci dan ilmu tentang kenabian yang tidak dimiliki orang Arab. Kepada mereka, kaum Quraisy berpesan, "Tanyakan kepada para rabi itu tentang Muhammad, tentang sifat-sifatnya, dan sampaikan pula apa saja yang telah ia katakan kepada kami. Sebab mereka adalah kaum yang mendapat kitab terlebih dahulu dan tahu banyak tentang urusan para nabi." Maka berangkatlah keduanya menuju Madinah. Setibanya di sana, mereka menemui para rabi dan menjelaskan panjang lebar tentang sahabat mereka yang mengaku sebagai nabi. Mereka berkata, "Kami tahu kalian memiliki Taurat, kitab yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan. Maka kami datang, ingin bertanya tentang orang yang muncul di tengah kami." Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika para rabi mendengar penjelasan daripada utusan Quraisy itu, para rabi menjawab, "Tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang hidup di masa lampau dan tertidur dalam gua. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana nasib mereka, sebab mereka memiliki cerita yang menakjubkan." Kedua, tentang seorang pengembara agung yang menjelajahi ujung timur dan barat bumi. Dan ketiga, tentang ruh. Apa sebenarnya ruh itu? Para rabi menegaskan, jika dia mampu menjawab ketiganya, maka dia memang seorang nabi. Tapi jika tidak, maka ia hanya berpura-pura. Dan terserah kalian ingin memperlakukannya seperti apa. Maka berangkatlah 2 orang utusan itu, An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'ith, kembali ke Makkah, membawa 3 pertanyaan penting yang diharapkan akan membuka tabir kebenaran atau membongkar kebohongan menurut keyakinan mereka. Setibanya di Makkah, mereka langsung mengumpulkan para pemuka Quraisy dan berkata, "Kami membawa kabar dari para rabi Yahudi. Mereka menyuruh kita menanyakan 3 hal kepada Muhammad. Jika ia bisa menjawabnya, maka dia benar-benar nabi. Jika tidak, maka dia hanya berdusta dan kalian bebas menilainya sesuka kalian." Tanpa menunggu lama, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya dengan nada penuh tantangan, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang para pemuda yang pernah hidup di masa silam. Mereka memiliki kisah yang menakjubkan dan menjadi perbincangan. Ceritakan juga tentang seorang lelaki pengembara yang mengelilingi ujung timur dan barat bumi. Dan jelaskan kepada kami
Apakah roh itu? Rasulullah mendengarkan dengan tenang lalu menjawab, "Aku akan memberikan jawaban kepada kalian besok pagi." Beliau mengatakannya dengan keyakinan, tapi lupa mengucapkan, "Insya Allah." Setelah itu mereka pergi meninggalkan beliau. Waktu pun berlalu. Pagi berganti malam dan malam berganti pagi, tetapi tak satu pun wahyu turun. Hari demi hari terus berjalan, dan tak juga Jibril datang membawa jawaban. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa wahyu tidak turun selama 15 malam. Di Makkah, orang-orang Quraisy mulai bersorak mencemoh. Muhammad berjanji akan menjawab pertanyaan kita besok pagi. Tapi sudah lebih dari 2 pekan berlalu, belum ada sepatah kata pun dari mulutnya. Rasulullah sangat bersedih. Hatinya gelisah bukan karena rasa malu di hadapan manusia, tetapi karena rasa kehilangan akan wahyu dari langit. Beliau merasa rindu akan kedatangan Jibril, rindu akan petunjuk dari Allah. Hingga akhirnya, pada hari yang ditentukan Allah, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Allah menurunkan surat Al-Kahfi sebagai jawaban atas ketiga pertanyaan yang diajukan. Surat itu bukan hanya membawa kisah-kisah agung yang ditanyakan oleh Quraisy, tapi juga membawa teguran yang lembut untuk Rasulullah, karena beliau menjanjikan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, engkau telah meninggalkanku hingga aku hampir berprasangka buruk terhadapmu." Maka Jibril menjawab dengan firman Allah dalam surah Maryam ayat 64, "Dan tidaklah kami para malaikat turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita, di belakang kita dan di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidaklah lupa." Kemudian beliau membacakan surah Al-Kahfi yang dibuka dengan keagungan yang menggetarkan, lalu membacakan tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi dan tentang Raja Zulkarnain yang melakukan perjalanan dari timur ke barat dan juga menjawab tentang permasalahan ruh. Tatkala Rasulullah SAW telah menyampaikan penjelasan yang diminta oleh kaum Quraisy dan membawa kebenaran yang sesungguhnya yang telah mereka kenali, mereka tidak bisa memungkiri kejujuran ucapannya, tanda-tanda kenabiannya, serta ilmu gaib yang beliau bawa. Namun meski hati mereka mengakui kebenaran itu, kedengkian pun menyebar di antara mereka. Kedengkian terhadap beliau, terhadap para pengikutnya, dan terhadap kejujuran yang tak terbantahkan itu. Alih-alih tunduk pada kebenaran, mereka membangkang terhadap Allah, berpaling dari perintahnya dan tetap keras kepala dalam kekafiran mereka. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Janganlah kalian dengarkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kalian dapat mengalahkan mereka." Quran Surah Fussilat ayat 26. Bagi mereka Al-Quran hanyalah bahan ejekan, sesuatu yang dianggap tak berguna, bahkan dianggap sekadar permainan. Mereka berharap dengan membuat kekacauan dan menutup telinga dari kebenaran, mereka bisa menang dalam perdebatan. Padahal mereka tahu betul, jika berhadapan langsung mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh hujjah yang Rasulullah sampaikan. Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang membacakan Al-Quran secara terbuka di depan umum di Makkah setelah Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul dan berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar bacaan Al-Quran secara terang-terangan. Siapa yang berani memperdengarkannya kepada mereka?" Abdullah bin Mas'ud langsung menjawab, "Aku." Namun para sahabat menanggapi dengan khawatir, "Kami takut engkau akan celaka. Lebih baik yang melakukannya adalah seseorang yang punya keluarga besar yang bisa melindunginya jika Quraisy bertindak kasar." Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap teguh. Ia berkata, "Biarkan aku saja, Allah pasti akan melindungiku." Keesokan paginya, saat waktu duha dan kaum Quraisy sedang berkumpul di balai pertemuan, Abdullah bin Mas'ud pergi ke makam. Ia berdiri di sana dan mulai membaca Al-Quran dengan suara lantang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-2. Orang-orang Quraisy terdiam mendengarkan. Beberapa dari mereka berkata, "Apa yang dibaca oleh anak Ummu Abd itu?" Yang lain menimpali, "Itu bacaan dari apa yang dibawa oleh Muhammad." Begitu menyadari isi bacaan itu,
Mereka pun bangkit mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan memukulinya. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus membaca hingga mencapai ayat tertentu, lalu kembali ke para sahabatnya dengan wajah penuh luka. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang kami khawatirkan akan terjadi padamu." Namun Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Sejak sekarang musuh-musuh Allah itu tak lagi berarti di mataku. Jika kalian mau, besok pagi aku akan mengulangi hal yang sama." Tapi para sahabat mencegahnya, "Jangan, apa yang kau lakukan hari ini sudah cukup." Mereka sudah mendengar sesuatu yang sangat mereka benci. Ibnu Ishaq berkata, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, dan Al-Akhnas bin Syarik bin Amr bin Wahab Ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zuhrah, pada suatu malam keluar secara diam-diam untuk mendengarkan bacaan Rasulullah yang sedang melaksanakan solat malam di rumahnya. Ketiganya tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Mereka rela begadang demi mendengarkan bacaan beliau. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka pun pulang dan secara kebetulan bertemu di salah satu jalan. Mereka pun saling mencela. Sebagian berkata kepada yang lain, "Jangan ulangi lagi hal ini. Jika ada orang-orang tak waras di antara kita yang melihat, pasti akan timbul kecurigaan pada diri mereka." Setelah itu, mereka pun berpisah. Namun pada malam berikutnya, masing-masing dari mereka kembali melakukan hal yang sama. Mereka kembali diam-diam begadang hanya untuk mendengarkan bacaan Rasulullah. Dan lagi-lagi ketika fajar menyingsing, mereka bubar dan bertemu di jalan yang sama. Ucapan mereka pun kembali seperti malam sebelumnya. Setelah itu, mereka berpisah lagi. Malam ketiga mereka mengulanginya lagi. Mereka kembali mendengarkan bacaan Rasulullah hingga waktu fajar. Ketika mereka bertemu di jalan, salah seorang berkata, "Mari kita buat janji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi." Mereka pun bersepakat dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Al-Akhnas datang menemui Abu Sufyan di rumahnya. Setelah tiba, ia bertanya, "Wahai Abu Hanzalah, bagaimana pendapatmu tentang apa yang engkau dengar dari Muhammad semalam?" Abu Sufyan menjawab, "Wahai Abu Tsa'labah, demi Allah, ada sebagian yang aku dengar dan aku pahami maksudnya, dan ada juga yang aku dengar tapi aku tidak mengerti artinya." Al-Akhnas berkata, "Demi Allah, aku juga merasakannya seperti itu." Lalu Al-Akhnas pergi menuju rumah Abu Jahal. Setibanya di sana ia berkata, "Wahai Abu Al-Hakam, apa pendapatmu tentang apa yang engkau dengar dari Muhammad semalam?" Abu Jahal menjawab, "Dengar apa? Bukankah kita bersaing ketat dengan Bani Abdul Manaf dalam hal kehormatan? Mereka memberi makan, kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanggung orang-orang lemah, kita juga melakukannya. Mereka memberi, kita juga memberi." Mendengar itu, Al-Akhnas pun berdiri dan pergi meninggalkan Abu Jahal. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajak mereka kepada Allah, mereka malah mengejek dan berkata, "Hati kami tertutupi dari apa yang engkau serukan." Maksudnya, mereka tidak memahami apa yang beliau sampaikan. "Dan di telinga kami ada sumbatan." Artinya mereka mengaku tidak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang beliau bacakan. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy mulai meneror siapa saja yang memeluk Islam dan mengikuti Rasulullah. Setiap kabilah menangkap orang-orang Muslim dari sukunya, lalu memenjarakan mereka, menyiksa mereka, membiarkan mereka kelaparan dan kehausan, bahkan menjemur mereka di tengah panasnya padang pasir Makkah saat musim panas. Kaum muslimin yang lemah menjadi sasaran utama penyiksaan. Mereka diuji dengan penderitaan yang sangat berat demi mempertahankan keyakinan. Sebagian ada yang goyah karena beratnya ujian, tetapi sebagian lainnya tetap bertahan. Allah menjaga mereka dari kejahatan kaum Quraisy. Salah seorang yang teguh adalah Bilal, seorang mantan budak Abu Bakar. Ia berasal dari Bani Jumah dan bernama lengkap Bilal bin Rabah. Ibunya bernama Hamamah. Bilal memeluk Islam dengan penuh ketulusan dan hati yang bersih. Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka Quraisy dari Bani Jumah, menyeret Bilal keluar rumah saat matahari berada di puncak terik. Ia membaringkan Bilal di atas pasir panas Makkah dan memerintahkan agar batu besar diletakkan di dadanya. Umayyah berkata kepada Bilal, "Demi Allah, engkau akan tetap seperti ini sampai mati, kecuali jika engkau kafir kepada Muhammad dan menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Namun Bilal hanya menjawab, "Ahad, Ahad."
Ia mengulanginya lagi dan lagi, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Ibnu Ishaq berkata, ketika Bilal sedang disiksa dan terus mengucapkan Ahad, Ahad, Waraqah bin Naufal lewat di dekatnya. Ia berkata, demi Allah, benar, Ahad dan Ahad, wahai Bilal. Ia kemudian menemui Umayyah bin Khalaf dan para penyiksa dari Bani Jum'ah, lalu berkata kepada mereka, jika kalian membunuh Bilal dalam kondisi seperti ini, sungguh aku akan memberkati tempat kematiannya. Sampai suatu hari Abu Bakar As-Siddiq lewat dan melihat Bilal disiksa. Rumah Abu Bakar memang berada di wilayah Bani Jum'ah. Ia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, tidakkah engkau takut kepada Allah karena menyiksa orang miskin ini? Sampai kapan engkau akan terus menyakitinya? Umayyah menjawab, kamulah yang merusak pikirannya. Kalau begitu, silakan selamatkan dia jika engkau memang mau. Abu Bakar menjawab, baik, aku punya budak hitam yang lebih kuat dan lebih setia kepada agama kalian. Bagaimana kalau kita tukar saja? Umayyah berkata, aku setuju. Abu Bakar lalu menyerahkan budaknya kepada Umayyah dan mengambil Bilal sebagai ganti. Setelah itu, ia memerdekakan Bilal. Sebelum hijrah ke Madinah, Abu Bakar telah memerdekakan 6 budak. Dan Bilal adalah budak ke-7 yang ia bebaskan. Adapun ke-6 budak sebelumnya adalah, pertama Amir bin Fuhairah yang ikut dalam perang Badar dan Uhud serta gugur dalam peristiwa Bi'ru Maunah. Kedua Ummu Ubais. Ketiga Zinnirah. Saat Abu Bakar memerdekakannya, matanya buta akibat siksaan yang berat. Kaum Quraisy mengejek dan berkata, matanya dicabut oleh Al-Lata dan Al-Uzza. Namun Zinnirah menjawab, demi rumah Allah, mereka bohong. Al-Lata dan Al-Uzza hanyalah berhala yang tak bisa berbuat apa-apa. Allah pun mengembalikan penglihatannya. Keempat dan kelima, An-Nahdiyah dan putrinya. Keduanya adalah budak milik seorang perempuan dari Bani Abduddar. Saat Abu Bakar lewat dan melihat mereka sedang menumbuk tepung, tuan mereka berkata, demi Allah, aku tidak akan memerdekakan mereka berdua. Abu Bakar berkata, wahai ibu si Fulan, batalkan sumpahmu itu. Perempuan itu menjawab, membatalkan sumpah? Bukankah engkau yang merusak pikiran mereka? Kalau begitu merdekakanlah jika kau mau. Abu Bakar bertanya, berapa harga keduanya? Ia menyebutkan harga tertentu dan Abu Bakar berkata, aku beli dengan harga itu dan mereka berdua merdeka. Abu Bakar kemudian berkata kepada keduanya, berhentilah menumbuk tepung itu. Namun mereka menjawab, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kami selesaikan dulu pekerjaan ini, baru kami berhenti? Abu Bakar pun membalas, terserah kalian berdua. Ia juga pernah melewati budak perempuan yang masuk Islam dari Bani Muammil di permukiman Bani Adi bin Ka'ab. Saat itu Umar bin Khattab sedang menyiksanya. Ia bahkan terus-menerus menyakitinya, bahkan sampai dirinya sendiri kelelahan. Umar akhirnya berkata, aku berhenti menyiksamu hanya karena aku sudah lelah. Budak perempuan itu menjawab, demikianlah Allah memperlakukan dirimu. Tak lama setelah itu, Abu Bakar datang dan membeli budak perempuan tersebut. Ia lalu memerdekakannya. Abu Kuhafah, ayah Abu Bakar, suatu hari menegurnya. Ia berkata, aku lihat engkau lebih suka memerdekakan budak-budak yang lemah. Seandainya engkau memilih memerdekakan budak yang kuat, tentu mereka bisa melindungimu jika terjadi sesuatu. Abu Bakar menjawab dengan tenang, wahai ayahku, aku hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Seorang dari keluarga Abu Bakar menyampaikan bahwa Allah kemudian menurunkan ayat-ayat tentang Abu Bakar dan ucapannya kepada sang ayah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Lail ayat 5-21. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Hartanya tidak bermanfaat baginya saat ia binasa. Sesungguhnya kamilah yang wajib memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Maka kami peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling. Namun orang yang paling bertakwa akan dijauhkan dari neraka itu, yang menginfakkan hartanya untuk menyucikan diri
dan tidak ada seseorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi ia melakukannya semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak ia benar-benar akan merasa puas. Di antara orang yang paling keras menyiksa dan merendahkan kaum muslimin adalah Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Jika ia mendengar bahwa seseorang dari kalangan terhormat telah masuk Islam dan mendapat perlindungan, ia akan menghina dan merendahkan orang itu. Dengan sinis ia berkata, "Engkau telah murtad dari agama ayahmu, padahal ayahmu lebih baik darimu. Kami akan mempermalukan mimpi-mimpimu, menolak pendapatmu dan merusak kehormatanmu." Jika orang itu seorang pedagang, maka ancaman Abu Jahal berubah. Ia bersumpah, "Demi Allah kami akan membuat bisnismu hancur dan kekayaanmu lenyap." Dan bila yang masuk Islam adalah orang lemah, maka ia menyiksanya atau mencoba merayunya agar kembali pada kekafiran. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abbas pernah ditanya, bagaimana bentuk penyiksaan orang-orang musyrik terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Abdullah bin Abbas menjawab, "Demi Allah kaum Quraisy memukul para sahabat, membiarkan mereka kelaparan dan kehausan, sampai ada di antara mereka yang tak mampu lagi berdiri karena beratnya siksaan. Lalu mereka berkata kepada orang yang disiksa itu, 'Tuhanmu adalah Al-Lata dan Al-Uzza, bukan Allah.' Dan karena tak tahan, ia menjawab, 'Ya.' Bahkan mereka membawa seekor sapi betina ke hadapannya dan berkata, 'Sapi ini adalah Tuhanmu, bukan Allah.' Dan ia pun menjawab, 'Ya,' semata-mata karena ingin terhindar dari siksaan yang lebih parah. Salah satu siksaan yang paling terkenal yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq adalah bahwa sekelompok orang dari Bani Makhzum yang dipimpin oleh Abu Jahal pergi menyiksa Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya. Ketika matahari berada di puncak panasnya, orang-orang dari Bani Makhzum menyeret mereka ke padang pasir Makkah. Mereka disiksa dengan kejam. Rasulullah lewat di dekat mereka saat mereka sedang mengalami siksaan. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Ummu Ammar, ibunya Ammar, tetap teguh pada keimanannya. Dia menolak segala bentuk pemaksaan untuk meninggalkan Islam dan bahkan menentang Abu Jahal dan meludahinya sebagai bentuk penghinaan terhadap Abu Jahal, sehingga memuncaklah kemarahan Abu Jahal. Lalu dia pun menancapkan tombak pada kemaluannya Ummu Ammar sehingga menyebabkan dia syahid. Setelah itu Yasir, ayahnya Ammar, juga meninggal karena siksaan yang bertubi-tubi terhadapnya. Mereka adalah syahid pertama dalam Islam. Kemudian mereka ingin melakukan hal yang sama kepada Amr. Lalu mereka pun memanaskan besi dengan api yang membara dan meletakkannya ke atas tubuh Ammar. Mereka tak melepaskannya sampai ia mau mengucapkan celaan terhadap Nabi Muhammad dan memuji-muji berhala mereka. Dalam keadaan terpaksa dan demi keselamatan dirinya, Ammar akhirnya menuruti tuntutan mereka. Setelah itu, barulah ia dilepaskan. Dengan hati gelisah, Ammar segera menemui Rasulullah. Saat bertemu, Nabi menatapnya dan bertanya dengan lembut, "Apa yang telah terjadi padamu, wahai Ammar?" Dengan wajah penuh penyesalan, Ammar menjawab, "Celaka aku, wahai Rasulullah. Mereka tidak mau melepaskanku sebelum aku mencelamu dan memuja sesembahan mereka." Nabi memandangnya dalam-dalam dan bertanya, "Bagaimana keadaan hatimu saat itu, Ammar?" Ammar menunduk dan berkata, "Hatiku tetap tenang, penuh dengan iman." Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun menenangkannya dan berkata, "Jika mereka menyiksamu lagi, tak mengapa kau lakukan seperti tadi." Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW terus menyaksikan penyiksaan dan penderitaan yang dialami oleh para sahabatnya untuk mempertahankan iman mereka. Beliau sangat sedih melihat itu semua. Hatinya terluka karena meskipun beliau mulia di sisi Allah dan dihormati di sisi pamannya, Abu Thalib, namun beliau tidak sanggup memberikan perlindungan bagi para pengikutnya. Saat itulah, beliau berkata kepada mereka dengan suara penuh harap, "Bagaimana jika kalian pergi ke negeri Habasyah? Di sana rajanya tidak membiarkan siapapun dizalimi. Itu negeri yang aman. Tinggallah di sana sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kalian." Ucapan itu menjadi isyarat dimulainya hijrah pertama dalam sejarah Islam. Para sahabat yang telah merasakan tekanan hebat dari kaum Quraisy pun bersiap.
mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, membawa serta keyakinan yang teguh dan harapan akan perlindungan Allah. Mereka hijrah ke Habasyah, sebuah tanah asing yang menjanjikan ketenangan dan keadilan. Mereka adalah orang-orang pertama yang berhijrah demi menyelamatkan agama mereka. Dari Bani Umayyah bin Abdul Syams berangkatlah Utsman bin Affan ditemani istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf berhijrah pula Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahlah binti Suhail di Habasyah. Sahlah melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Muhammad bin Hudzaifah. Dari Bani Asad bin Abdul Uzza ikut serta Az-Zubair bin Awam, seorang pemuda pemberani dari keluarga Khuwailid bin Asad. Dari Bani Abdudar bin Qushai berangkatlah Mush'ab bin Umair, seorang pemuda tampan dan anggun yang meninggalkan kemewahan demi kebenaran. Dari Bani Zuhrah bin Kilab berhijrah Abdurrahman bin Auf, pedagang dermawan yang kelak menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari Bani Makhzum berangkat Abu Salamah bin Abdul Asad bersama istrinya Ummu Salamah, perempuan cerdas dan setia. Dari Bani Jumah turut serta Utsman bin Maz'un yang dikenal sebagai pribadi zuhud dan pencinta akhirat. Dari Bani Adi bin Ka'ab hijrahlah Amir bin Rabi'ah, sekutu keluarga Al-Khatthab. Ia ditemani istrinya Laila binti Abu Hatsmah. Mereka adalah pasangan tangguh yang penuh keimanan. Dari Bani Amir bin Luwai turut berhijrah Abu Sabrah bin Abu Ruhm. Bahkan dia disebut sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di sana dari kalangan kaum muslimin. Dari Bani Al-Harits bin Fihr turut serta pula Suhail bin Baidah. 10 orang ini adalah pionir hijrah ke bumi Habasyah. Semangat mereka menyala meski menempuh jarak jauh dan meninggalkan kampung halaman. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Maz'un sebagaimana disampaikan oleh sebagian ahli ilmu kepada Ibnu Hisham. Beberapa waktu setelah itu menyusul pula Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Setelah rombongan pertama hijrah ke Habasyah, kaum muslimin pun menyusul satu persatu. Mereka pergi secara bertahap, ada yang ditemani istri mereka, ada pula yang melangkah sendirian, membawa iman dan harapan akan keselamatan. Di negeri asing itu, mereka berkumpul membentuk satu komunitas kecil yang bertahan di bawah lindungan Raja Najasyi. Rombongan hijrah ke Habasyah terbagi kepada 2 tahap. Tahap pertama diikuti oleh 16 orang, terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Tahap kedua diikuti oleh 101 umat Islam, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Hijrah ke Habasyah adalah permulaan dari kebangkitan umat yang kelak akan mengguncang dunia. Sebuah perjuangan senyap yang mencatat nama-nama mulia dalam sejarah Islam dengan tinta kesabaran dan pengorbanan. Ketika berita tentang kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah sampai ke telinga orang-orang Quraisy, mereka diliputi rasa cemas dan iri. Betapa tidak, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini hidup aman dan tentram di bawah perlindungan seorang raja yang adil. Mereka mendapat tempat tinggal, rasa tenang, dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka tanpa gangguan. Orang-orang Quraisy tidak bisa menerima ini. Mereka merasa bahawa para pengikut Nabi Muhammad itu telah melukai harga diri dan kepercayaan nenek moyang mereka. Maka mereka pun berkumpul dan sepakat mengutus 2 orang terbaik di antara mereka, guna menempuh perjalanan panjang ke Habasyah. Tujuannya satu, membujuk Raja Najasyi agar menyerahkan para sahabat itu kembali ke tangan mereka, agar bisa disiksa, ditekan, dan dipaksa kembali kepada kekafiran. Utusan itu adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash bin Wail. Keduanya diberangkatkan membawa hadiah-hadiah mewah, persembahan dari Quraisy, untuk merayu hati sang raja dan para pendeta yang berada di sekelilingnya. Mereka membawa kain-kain indah, permata, dan kulit-kulit pilihan, hasil kekayaan Makkah yang dikumpulkan khusus untuk misi ini. Tak lama kemudian, kedua utusan Quraisy itu tiba di Habasyah dengan membawa berbagai macam hadiah. Sebelum mereka menyerahkannya kepada raja, hadiah-hadiah itu diserahkan kepada para pendeta terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk mempropagandakan para pendeta dan menarik simpati mereka sebelum menghadap kepada sang raja. Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang kejadian itu.
Ia berkata bahawa sejak kedatangan kami di Habasyah, Najasyi telah menyambut kami dengan tangan terbuka. Beliau memberikan rasa aman yang sejati kepada kami dan kami pun beribadah kepada Allah tanpa gangguan, tanpa cacian, tanpa ketakutan. Namun Quraisy tak tinggal diam. Mereka mengutus 2 utusan dengan pesan tegas agar mereka tidak kembali ke Makkah dengan tangan hampa. Mereka diperintahkan untuk membujuk para pendeta terlebih dahulu sebelum menemui sang raja. Maka mereka pun mendatangi satu persatu pemuka agama di istana Najasyi, menyerahkan hadiah lalu berkata, "Telah masuk ke negeri Tuan Raja ini sekelompok orang yang tersesat. Mereka meninggalkan agama leluhur mereka, namun juga tidak memeluk agama kalian. Mereka menganut kepercayaan baru yang tak dikenal oleh kami dan tidak juga oleh kalian. Karena itu kaum terhormat dari Quraisy mengutus kami ke sini untuk membawa mereka pulang. Jika kami nanti berbicara kepada raja tentang mereka, bantulah kami dengan cara memberi isyarat kepada raja, agar raja mau langsung menyerahkan mereka tanpa berbicara kepada mereka. Karena kaumnya lebih tahu apa yang mereka lakukan dan lebih paham apa yang mereka celah." Para pendeta pun menjawab dengan singkat, "Baiklah." Rencana licik itu mulai bergerak. Hadiah telah menyebar, pesan telah disampaikan dan tekanan mulai mengarah pada takhta Raja Najasyi. Hari itu, Istana Habasyah menjadi panggung bagi ujian besar antara kebenaran yang singgah di tanah Najasyi dan tipu rayuan yang datang dari Mekah. Kemudian mereka menyerahkan hadiah-hadiah berharga itu kepada Najasyi. Najasyi pun menerimanya dengan sopan. Saat itu, mereka mulai mengutarakan maksud mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Tuanku Raja, di negeri Tuan ini telah menyelinap masuk sekelompok pemuda dari kalangan kami. Mereka adalah anak-anak muda yang tersesat. Mereka telah keluar dari agama leluhur mereka. Namun mereka juga tidak mengikuti agama Tuan. Mereka telah menciptakan agama baru yang tidak kami kenal dan tentu saja Tuan pun belum pernah mendengarnya. Kami datang atas perintah ayah-ayah mereka, paman-paman mereka dan keluarga mereka yang besar. Semuanya meminta agar kami membawa mereka pulang, sebab kaum mereka lebih tahu siapa mereka dan lebih mengerti apa yang mereka ucapkan serta perbuat." Ummu Salamah melanjutkan ceritanya dan berkata, "Tak ada yang lebih ditakutkan oleh Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash saat itu melebihi kemungkinan bahawa Raja Najasyi akan mendengar langsung dari kaum muslimin dan memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Para pendeta yang telah menerima hadiah pun ikut bicara. Mereka mendukung perkataan kedua utusan Quraisy. Salah satu dari mereka berkata kepada Najasyi, "Wahai Tuanku Raja, kedua orang ini berkata benar. Kaum mereka tentu lebih tahu siapa mereka sebenarnya. Maka serahkanlah saja mereka kepada 2 orang ini agar dibawa pulang ke negeri asalnya." Namun mendengar desakan itu, Najasyi memandang mereka dengan tajam. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Ia marah. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, ia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Jika ada sekelompok orang yang datang ke negeriku, memilih aku sebagai pelindung daripada orang lain, maka kewajibanku adalah mendengarkan mereka terlebih dahulu. Aku akan bertanya langsung kepada mereka tentang apa yang kalian tuduhkan. Jika mereka memang seperti yang kalian katakan, barulah aku serahkan mereka kepada kalian. Tapi jika ternyata mereka tidak bersalah, maka aku akan melindungi mereka selama mereka tinggal di negeriku." Perintah itu langsung dilaksanakan. Najasyi mengirim utusannya untuk memanggil kaum muslimin. Ketika utusan itu tiba, para sahabat Rasulullah segera berkumpul. Suasana mendadak hening. Sebagian dari mereka saling menatap dengan cemas. Salah seorang dari mereka berkata, "Apa yang akan kita katakan kepada raja jika kita dihadapkan kepadanya?" Yang lain menjawab dengan mantap, "Demi Allah, kita akan mengatakan apa yang telah diajarkan Rasul kepada kita. Kebenaran itu yang akan kita sampaikan." Sesaat kemudian mereka berdiri di hadapan Najasyi. Di sisi sang raja telah duduk para uskup dengan mushaf-mushaf mereka yang terbuka. Suasana menjadi khidmat dan menegangkan. Najasyi memandang kaum muslimin dan berkata, "Apa yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian? Mengapa kalian tidak memeluk agama kalian sendiri atau masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain?" Lalu dari tengah barisan itu, maju seorang laki-laki yang wajahnya bersinar oleh keberanian dan ketulusan.
Ia adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dengan suara tenang dan lantang, ia berkata, "Wahai tuanku raja, dahulu kami hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutus tali keluarga, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Demikianlah keadaan kami hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, dan amanahnya. Rasul itu mengajak kami agar menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan terhadap batu dan berhala. Ia memerintahkan kami berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari yang haram, dan tidak menumpahkan darah. Ia melarang kami dari perzinaan, dusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji. Ia memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan apapun, dan memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, zakat, dan puasa. Kami membenarkan beliau, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang ia bawa dari Allah. Kami menjauhi apa yang dilarangnya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya. Tapi kaum kami membenci kami karena itu. Mereka menyiksa kami, memaksa kami meninggalkan agama ini, dan memaksa kami kembali menyembah berhala. Mereka menindas dan mengusir kami, hingga kami memutuskan hijrah ke negeri Tuan, karena kami tahu Tuan adalah Raja yang adil. Maka kami memilih tinggal bersama Tuan, berharap bisa beribadah kepada Allah dengan aman, tanpa disiksa lagi." Najasyi mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian ia bertanya kepada Ja'far, "Apakah engkau membawa sesuatu yang diturunkan dari Tuhanmu?" Ja'far menjawab, "Ada." Najasyi berkata, "Bacakanlah untukku." Lalu Ja'far membacakan permulaan surah Maryam. Kata-kata itu mengalir dengan lembut dan suci, bagaikan cahaya yang menembus kalbu. Demi Allah, Ummu Salamah berkata, Najasyi menangis terseduh-seduh hingga jenggotnya basah oleh air mata. Para uskup di sekitarnya juga menangis, dan mushaf-mushaf mereka basah oleh tetesan air mata. Najasyi mengangkat kepalanya dan berkata, "Sesungguhnya apa yang baru saja engkau bacakan dan ajaran yang dibawa Isa keluar dari sumber cahaya yang sama. Pergilah kalian berdua, wahai utusan Quraisy. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, dan mereka tidak boleh diganggu." Kedua utusan Quraisy keluar dengan tangan hampa. Tapi Amr bin al-Ash belum menyerah. Ia berkata, "Demi Allah, besok aku akan kembali dan menghancurkan keyakinan mereka di hadapan raja." Tapi Abdullah bin Abu Rabi'ah memperingatkannya, "Jangan kau lakukan itu. Mereka memiliki kerabat dan pendukung. Jangan sampai kita memperkeruh masalah." Namun Amr tetap pada niatnya. Keesokan harinya ia kembali menghadap Najasyi. Dengan nada licik ia berkata, "Wahai tuanku raja, mereka berkata sesuatu yang aneh tentang Isa bin Maryam. Suruhlah mereka menghadap kembali dan tanyakan kepada mereka apa yang mereka yakini tentang Isa." Najasyi pun memanggil kembali kaum muslimin. Ummu Salamah berkata, "Kami belum pernah menghadapi ujian seberat itu. Kami khawatir jika jawaban kami membuat raja murka, maka semua perlindungan akan hilang." Sebagian dari mereka berkata, "Apa yang akan kita katakan?" Yang lain menjawab, "Kita akan katakan apa yang difirmankan Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah. Itu saja." Mereka pun kembali menghadap Najasyi. Raja bertanya, "Apa keyakinan kalian tentang Isa bin Maryam?" Ja'far menjawab dengan yakin, "Kami meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah, Rasulnya, ruh darinya, dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam yang suci." Raja Najasyi kembali menundukkan kepala, lalu mengangkatnya dengan wajah yang tenang. Ia berkata, "Demi Allah, Isa tidak lebih dari seperti yang engkau katakan itu." Lalu ia berpaling kepada para pendetanya dan berkata, "Apa yang kalian dengar? Aku bersaksi bahwa mereka ini benar. Mereka adalah tamu-tamuku dan mereka hidup di bawah perlindunganku. Siapapun yang mengganggu mereka berarti telah mengganggu aku sendiri." Lalu dengan gerakan yang tegas, Najasyi menunduk dan memukul tanah dengan telapak tangannya, lalu meraih sebatang tongkat. Ia mengangkatnya tinggi dan berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, apa yang dikatakan tentang Isa bin Maryam tidaklah lebih lurus dari apa yang kalian yakini ini. Bahkan mengenai tongkat ini, perkataannya tidak lebih nyata daripada keyakinan kalian tentangnya."
Para uskup yang duduk mengelilingi singgasananya menggertakkan gigi, mendengus kesal mendengar pernyataan sang raja. Tetapi Najasyi berpaling kepada mereka. Suaranya menggelegar dengan nada teguran. Apa gerangan yang membuat kalian marah? Lalu ia memandang kaum muslimin yang berdiri tenang di hadapannya dan berkata dengan suara yang lebih lembut namun penuh wibawa, "Kalian aman di negeri ini. Siapapun yang berani menyentuh kalian, dia akan binasa. Siapa yang merendahkan kalian, dia akan merugi. Bahkan jika seseorang memiliki gunung emas dan harus menyakitimu karenanya, maka sesungguhnya menyakitimu adalah hal yang paling kubenci. Dan hadiah-hadiah ini, kembalikanlah kepada kedua utusan Quraisy itu. Demi Allah, Allah yang memberikan kekuasaan kepadaku tidak pernah menerima suap untuk menjadikan aku berkuasa. Lalu apakah pantas aku menerima suap dalam urusan ini? Allah tidak menerima suap untuk menjadikan manusia tunduk kepadaku, maka apakah layak aku memperbudak mereka gara-gara pemberian mereka?" Maka keluarlah kedua utusan Quraisy dari hadapan raja dalam keadaan putus asa dan kecewa. Segala upaya mereka gagal, sementara para sahabat yang berhijrah tetap tinggal di Habasyah, hidup damai di bawah perlindungan penguasa yang adil dan beriman. Hari-hari pun berlalu dalam ketenangan dan perlindungan. Namun kebahagiaan itu seolah retak ketika kabar buruk berhembus. Seorang bangsawan Habasyah bangkit dengan ambisi mengkudeta Najasyi, hendak merebut tahtanya. Maka kecemasan menyelimuti kaum muslimin. Belum pernah mereka merasa takut seperti hari itu. Jika orang itu berhasil menggulingkan sang raja, maka mereka tak tahu nasib apa yang menanti. Siapa yang akan memahami penderitaan mereka seperti Najasyi? Siapa yang akan melindungi mereka seperti beliau? Di tepian sungai Nil, dua pasukan bersiap menghadapi satu sama lain. Maka para sahabat saling bertanya, "Siapa di antara kita yang berani menyaksikan pertempuran dan kembali membawa kabar?" Zubair bin Awam, yang kala itu masih sangat muda, melangkah ke depan tanpa ragu, "Aku akan melakukannya." Mereka menyambutnya dengan semangat, mengisi kantong air dan menggantungkannya di dadanya. Dengan keberanian yang melebihi usianya, Zubair pun pergi menuju tempat pertempuran. Sementara itu, kaum muslimin yang tinggal menanti di belakang tak henti-hentinya mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa agar Allah menolong pemimpin yang telah memberi mereka tempat berlindung. Ketegangan menyelimuti mereka. Di balik doa dan harap, hati mereka terus gelisah menanti kabar. Dan tiba-tiba, dari kejauhan terlihat Zubair berlari-lari, melambaikan bajunya tinggi-tinggi sebagai isyarat. Nafasnya terengah namun wajahnya bersinar membawa kabar kemenangan. "Bergembiralah," serunya. "Najasyi menang. Allah menolongnya dan negeri ini kembali aman." Tangis haru pecah. Mereka tak sanggup menyembunyikan kegembiraan. Najasyi kembali ke tahtanya dengan penuh kemenangan. Negeri Habasyah kembali damai. Di bawah naungan raja yang adil dan bertakwa itu, kaum muslimin hidup tentram hingga akhirnya mereka kembali ke Makkah untuk bersua kembali dengan kekasih hati mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.